Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari bersyukur karena hari ini kita masih boleh diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan firman-Nya. Maka marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami di dalam mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman-Nya bagi kita di hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ini berbicara tentang hendaklah tiap-tiap orang dalam hidup ini meletakkan dasar imannya dengan baik dan benar. Karena sama seperti sebuah bangunan, pondasi dasar dari sebuah bangunan akan sangat-sangat menentukan ketahanan dan kekuatan dari sebuah bangunan yang akan dibangun atau didirikan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 disebutkan, apakah orang membangun sebuah bangunan dengan pondasi dasar emas, atau batu permata, kayu, atau rumput kering, atau jerami? Kelak semuanya itu akan diuji. Dan jika bangunan itu tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan mendapatkan kerugian. Saudara-saudara, demikian jugalah dalam hidup ini sebagai orang-orang Kristen yang percaya. Kita harus mempertimbangkan dengan benar apa yang menjadi dasar kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, ada dua tipe manusia di hidup ini. Tipe manusia yang pertama adalah orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Orang seperti ini sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Yang kedua adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, sehingga rubuhlah rumah itu. Saudara-saudara, yang manakah dasar kerohanian kita dalam hidup ini? Apakah dasar kerohanian kita sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu? Atau dasar kerohanian kita seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir? Mari pikirkan saudara-saudara, dasar kerohanian kita haruslah berdasarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menjadi dasar kehidupan kita. Sehingga apapun cobaan, apapun rintangan dan persoalan yang menerpa hidup kita tidak akan mudah retak dan hancur. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat menjalani hidup dan jangan lupa untuk selalu bahagia.
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami di hari ini. Kiranya firman-Mu semakin menyadarkan kami akan perlunya kami memiliki dasar kerohanian yang kuat. Tuntunlah selalu hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.